Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Wow, trading hari ini happy ya. IHSG-nya juga naik, ditutup bagus ya, di atas 7.000. Walaupun cuma 7.000, di atasnya cuma 0,89 sekian. Tapi yang penting di atas 7.000. Ya, moga-moga besok lanjut ya. Dan hari ini saya mau bahas ya lebih ke performance lah ya. Kita backtest. Sebenarnya tujuan saya bukan backtest sih. Sebenarnya kita mau cerita bahwa akhirnya ya beberapa hari kemarin kan IHSG sempat pergerakannya dengan penuh volatile, anggota-anggotanya di dalamnya saham-sahamnya juga bergerak juga kayak gitu, sampai akhirnya saya juga membuat beberapa video yang mengajarkan mengenai bagaimana sih kita trading dengan buy on weakness, atau trading dengan bagaimana kita investasi ya dengan mindset investasi ya, serok di bawah dan sebagainya, atau market koreksi kita apa yang harus kita lakukan ya. Beberapa video yang mengajarkan Bapak Ibu untuk supaya tetap tenang di kala masa sukar yang lagi kemarin tuh pergerakannya liar banget, lagi nggak menentu. Nah, saya mau flashback, kita mau ulas sedikit rekomendasi kita, dan saya mau nunjukin walaupun dalam beberapa waktu kemarin sempat naik turun, tapi at the end harga sahamnya tetap naik. Bahkan kalau saya hitung performance berdasarkan rekomendasi 1 minggu terakhir ini, malah performance-nya cukup bagus ya, Ya, coba kita mulai saja ya. Nah, itu semua itu ada dokumentasinya. Ada dokumentasinya di sini ya, ada dokumentasi. Bapak Ibu silakan juga nonton video saya. Saya mau review dari tanggal 11 lah ya. Tanggal 11. Kenapa saya review dari tanggal 11 Maret? Karena rekomendasi tanggal 11 Maret itu yang kita buat trading di tanggal 14. Begitu seterusnya. Tanggal 14 rekomendasi buat tanggal 15. 15 rekomendasi buat tanggal 16. Begitu ya. Jadi rekomendasi kita berdasarkan pada hari itu kondisinya nanti gimana. Nah, itu saya mau kasih lihat nih ya, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk beli, endingnya sekarang jadi bagaimana ya. Oke, ya kita langsung aja mulai ya, Nah, ini tanggal 11 ya, ini tanggal 11 ya, tanggal 11. Ya, saya rekomendasikan pertama itu adalah BVIN ya, BBNI, sorry, BBNI. Ini tanggal 11 BBNI. Nah, dia sempat naik. Kalau kita ikutin rekomendasi kita di sini ya, dia target 8.550. Nah, ini kalau kita tik di 8.550 ini, nah dia hampir mencapai ya, Biasanya ada dua opsi. Ketika dia mau capai nggak jadi, kita biasanya kena trailing stop di T2 ini ya, di level 8350. Nah, ini akhirnya tercapai nih ya, 8350. Nah, dari sini udah satu rekomendasi kita berarti valid ya, berarti ini berhasil yang ini. Oke, BNI berhasil. Terus kemudian walaupun sempat turun ya, akhir-akhirnya kan sempat turun, tapi dia sempat naik ya, terus kemudian dia koreksi, tapi pada dasarnya sudah berhasil dulu. Terus ada BVIN. Nah, BVIN ini tanggal 11 Maret kita udah rekomendasikan, dan sampai di T2, dan di T2 dia nggak sampai T3 ya, besoknya merah. Nah, biasanya kalau kayak begini, maksudnya hari ini kondisinya merah nih, padahal kemarin sempat naik T2 dan ini merah, tapi walaupun merah, ini juga belum terkena sinyal jual, karena dia belum turun, dia tidak ditutup di bawah lower low ya, tidak di bawah T1. Jadi pada dasarnya kita masih hold. Jadi ini masih oke ya, masih termasuk berhasil lah ya, karena masih profit, ini posisi masih profit, BVIN masih oke. Terus kemudian rekomendasi ketiga adalah di AMRT. Oh, ngeri AMRT.
AMRT naik ya. Kalau gini udah nggak usah cerita lah, ini sukses ya. Kisah ini sukses. Terus habis itu ada Excel. Nah, Excel ini turun tapi belum mencapai level stop loss kita. Jadi pada dasarnya dia masih nangkring, minusnya belum terlalu besar. Nah, harusnya sebenarnya ya ketika ini apa yang harus kita lakukan? Ya kita hold. Jadi ini posisi masih hold. Jadi ini 50-50 antara gagal atau sukses, ini masih 50-50. Tapi pada dasarnya kita masih hold ya. Jadi kita masih anggap flat ya, kita netral. Terus habis itu ada Temas. Temas ini kalau ini jelas gagal ya, karena dia sudah turun ini lebih dari 10%. Jadi kita anggap ini fail. Kemarin saya sudah ajarkan ya, bahwa trading di saat market volatile itu ketika kita trading di lapis ketiga atau trading dengan saham-saham yang sangat liar sekali, kita sudah warning ya, kalau level stop loss kita ketika dia di rentang profit antara atau kerugian di antara 5-10%, ini kita masih wait and see. Nah, ketika kita di atas 10%, kita udah mulai kurangin muatan ya, dan ini sudah di atas 5%, jadi ini gagal. Jadi Temas fail ya. Kita berakhir cut loss. Dari rekomendasi 5 di hari tanggal 11 itu, kita 1 netral, 3 profit, 1 netral, dan 1 fail ya. Kemudian di tanggal 14 ya, hari Seninnya, kita rekomendasikan adalah BNGA. Nah, BNGA ini masih hold ya, pada dasarnya masih hold, karena minusnya dia juga masih di rentang belum melebihi 5%, jadi masih netral. Terus kemudian habis BNGA ada BRMS. Nah, yang netral ini tetap kita hitung sebagai minus sih sebenarnya ya, tetap kita hitung sebagai nggak jalan. Jadi nanti yang kita hitung antara yang win atau yang lose. Nah, di antara lose ini juga yang netral kita hitung yang lose ya. Kemudian ada BRMS. BRMS masih ending profit ya, masih ada di dalam posisi profit. Ini tanggal 14, berarti masih oke ya. Terus habis itu ada MTEK. MTEK juga masih profit ya. Walaupun kita lihat candlenya nih, nyebelin banget kan. Merah, tapi pada dasarnya dia awet jalannya dan tidak men-trigger kita punya level stop loss. Jadi malah profit, walaupun profit tipis ya. Kemudian Cepin. Nah, Cepin ini juga netral sifatnya karena belum kena level stop loss kita. Masih di situ-situ aja, masih sideways. Netral, tapi kita anggap loss ya. Habis itu ada Surya Citra, SCMA. Wah, ini profit kalau ini ya. Simple, ini profit. Oke, so far dari 10 saham yang kita rekomendasikan, ya 4 diantaranya netral dan loss. 2 netral, 2 loss. Ya, berarti masih ada 60% lah setidaknya sejauh ini. Cukup oke kan? Terus habis itu ada di tanggal 15-nya kita rekomendasikan TPIA. Ini masih oke ya, ini berhasil dan masih profit, masih hold. Kemudian habis TPIA ada IMPC. Nah, ini juga masih hold, masih profit. Ini tanggal 15, sorry saya geser. Ya, masih hold, masih oke. Terus ada Amar. Nah, ini juga masih profit ya. Terus Akra. Nah, ini juga masih profit. Walaupun 2 hari ini nyebelin dia, sideways. It's okay. Nah, terakhir adalah CBMF. Nah, ini cut loss. Ya, ini cut loss. Karena minusnya di atas 10%. Kita cut loss. Fail. Oke, kemudian Bull. Di tanggal 16 ada Bull. Dan, sorry. Ini Bull. Posisi masih profit ya, masih profit. Bull masih profit. Kemudian Adaro. Adaro masih sideways ya. Ya minus tipis lah, minus tipis ya, netral.
kita anggap netral ya. Kemudian Medco, wow, Medco oke ya, profit. Masih profit nih, lumayan Medco. Terus ada LSIP. Ada LSIP, ada Ali sih. Waktu itu saya lupa yang saya tulis di sini apa ya, yang saya tulis di rekomendasi ya. Sama aja lah, masih profit kok LSIP. Baik LSIP maupun Ali masih bagus kok. Tuh, dua-duanya masih membukukan profit ya. Terus habis itu ada Inco. Inco di tanggal 16 ini saya rekomendasikan Inco dan BEM masih profit. Hari ini malah keren banget ya. Oke, itu tanggal 16 terus tanggal 17. Oke, geser lagi ya. Garisnya kita geser. MDKA. Nah, ini masih profit. Nah, ini ya tanggal 17. Terus MDKA profit. Ini kita backtest manual nih ya. Rekomendasi. Bapak Ibu bisa silakan saksikan di rekomendasi kita, diurut aja. Costco profit ya. Wow, congrats yang masih pegang Costco hari ini. Terus habis itu ada MPPA masih profit juga. Terus ada Jasa Marga masih profit juga. Wah, ini yang di tanggal 17 pada profit semua nih, jangan-jangan nih. Seger profit juga. Wah, malah capai target tuh 2390. Sebelumnya nanti mau nyampe 2540. Wow, hit semua nih. Ya, tanggal 17 hit. Dan yang tanggal 18 itu untuk ini sebenarnya. Yang tanggal 18 itu untuk perdagangan tanggal 21 ya. Kita rilis juga, kita review juga nggak sih? Review juga deh. Tanggal 18 Cepin. Kita lihat Cepin. Tanggal 18 ini. Tanggal 18 geser ke sini. Ya, ini 18. Cepin. Cepin masih di situ-situ aja, netral. Berarti kita anggap netral ya. Ya, semi-semi gagal lah. Terus habis itu ada Inco. Nah, Inco profit lah ya. Inco oke. Saya tanggal 18 rekomendasikan Inco. Terus Bevin. Ya, juga profit Bevin. Terus habis itu ada Doit. Nah, sideways masih netral, nggak kemana-mana. Berarti netral ya. Terakhir saya rekomendasikan Telkom. Profit tipis. Ya, termasuk sukses lah, masih termasuk berhasil. Ya, dia sedikit ya, cuannya mungkin nggak ada 1%-an kali, nggak ada 1%. Ya, nggak apa-apa, termasuk oke, karena dia masih dalam tren naik. Oke, dari total berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 dan 5 rekomendasi per hari, total ada 30 rekomendasi ya, 30 rekomendasi. Dan yang gagal ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang netral ya, 8. Coba kita kalkulasi ya, dari 38 yang gagal. Totalnya berapa nih? Ya, saya lihat di sini tuh yang loss 26,66 ya. Jadi winning rate kita, wow, minggu kemarin lumayan 73,33%. Ya, winning rate kita 73,33%. Not bad. Nah, ya kita memang rata-rata tingkat ya stabil di level itu ya. Bapak Ibu silakan nonton video kita sebelumnya, ada 70-an, 68 dan sekarang malah 73,33. Ya. Lumayan, itu performance yang cukup baik di tengah kondisi IHSG yang kayak gini. Dari tanggal 11 dan dia naik turun kayak gini ya, penuh volatilitas. Ya, tuh, walaupun naik tapi dia bergeraknya begini loh ya. Naik turun gini. Dan kita masih membukukan profit dengan winning rate. Ya, ini bukan profitnya 73%, bukan. Winning rate.
Ya, jadi rekomendasi saya 73,33% itu mendatangkan profit itu ya. Tapi ingat ya, walaupun winning rate 73,33% tadi, ada 26,66% yang fail. Artinya apa? Artinya 26,66% ini dari 100% total rekomendasi saya, kita kemungkinan gagal, kemungkinan kita endingnya cut loss ada di level winning rate, losing rate-nya di 26,66%. Tapi it's okay. Ini sebenarnya kalau kita mau jabarin lebih dalam lagi, itu ada istilah seperti drawdown ya. Jadi itu artinya apa? Kalau turun minusnya seberapa dalam. Nah, makanya saya kan tadi saya batasi. Saya kasih tahu kalau kerugian yang kita timbul maksimum itu di level 10%. Jadi begitu kena level 10%-an, kita cut loss. Jadi itu yang kita hitung dengan risiko pemilihan saham 26,66% tadi, kita kalaupun cut loss, kita cut loss-nya di level 10%. Nah, kalau profit rata-rata biasanya di sekitaran T2, T3, dan atau ada beberapa yang kita masih lihat profit run. Jadi pada dasarnya masih running ya. Sampai hari ini masih running loh. Banyak yang masih running, yang kita masih posisi hold. Oke, ya. Semoga Bapak Ibu dari video ini ya bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Winner Stocks memberikan rekomendasi itu kita uji, kita tes di depan Bapak Ibu, kita audit, kita kasih lihat ya. Ini saya kasih ada centang-centangnya ya, ada centang, ada silang ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ada centang, ada silang. Ini rekomendasi kita. Jadi semua kita open ya, kita buka, kita evaluasi ya, kinerja kita evaluasi. Itu penting buat kita ya, saya sebagai seorang analis teknikal ya, supaya bisa membuktikan bahwa apa yang saya lakukan ini accountable ya, bisa diukur, di benchmark. Tentunya itu jadi barometer, itu penting. Itu salah satu hal penting sekali. Jadi kita nggak cuma sekedar gampang-gampang aja rekomendasiin bla 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 ya, cuma asal pokoknya besok beli ini ya, keren-kerenan aja. Saya bisa nggak bikin rekomendasi banyak 10 gitu? Oh, bisa saja. Saya kasih lihat tampilan. Nah, ini mungkin di tampilan Bapak Ibu. Ini kan ada hasil screening kita. Nah, ini hasil screening kita. Nah, itu saya pilih dari sini ya. Dari sekian banyak ini saya pilih nih. Jadi kita nggak sembarangan ya. Jadi saya pilih dari sekian banyak itu, pilih 5 yang terbaik yang saya berikan untuk Bapak Ibu. Jadi nggak yang ngawur gitu, yang asal pokoknya saya kasih jebret gitu. Bisa nggak? Bisa saja. Tapi saya tidak mau itu. Kita mau ngukur. Saya mau ngukur diri saya sendiri juga gitu. Bagaimana sih rekomendasi saya, bagaimana sih? Saya benchmark diri saya juga, pemilihan saham saya gimana. Kita sama-sama, jadi sama-sama ngukur gitu. Dengan ini, saya tidak sembarangan untuk memberikan rekomendasi ke Bapak Ibu. Kalau saya ukur, saya berikan video seperti ini, berarti nggak sembarangan gitu. Nggak bisa asal-asalan gitu. Itu tujuannya apa ya? Itu buat juga trust ya, kepercayaan bagi Bapak Ibu. Jika yang ingin bergabung bersama Winner Stocks, ada trust-nya juga. Jadi nggak ngawur, kita nggak asal gitu ya. Dan ilmu yang saya gunakan untuk analisa ini, itu yang saya juga bagikan kepada teman-teman di member juga. Kita trading bareng juga. Ini belum termasuk dengan rekomendasi yang saya beri harian, yang saya beli, yang kita trading hura-hura, yang scalpingan loh ya. Banyak ya yang kita scalping dan sampai hari ini juga masih mendatangkan profit ya. Di grup juga rame itu tiap hari. Itu belum termasuk itu. Jadi bayangin rekomendasi saya berapa banyak. Dan itu kita ini sekali ya. Itu baru, dan ini performance yang diukur berdasarkan profit dan tidak profit. Bapak Ibu juga bisa ukur performance saya, analisa saya terhadap IHSG. Caranya bagaimana?
lihat, nonton video-video saya, bagaimana saya mempredik atau mereview pergerakan dari IHSG, itu juga bisa diukur. Jadi rekomendasi saya gimana sih, pandangan saya, analisa saya terhadap IHSG bagaimana sih. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa ukur. Setiap saat kita ukur. Bahkan nggak cuma setiap saat, setiap hari saya selalu kan bilang, nah ini sesuai ya prediksi kita prediksi IHSG bakal bergerak ke sini, sini, sini. Nah, itu diukur, saya juga ukur tiap hari, bahkan itu di video ini. Saya rasa tidak banyak lah ya yang memberikan video ini yang cop-cop setiap hari memberikan rekomendasi, memberikan analisa market mingguan yang dengan rutin ya. Kecuali mungkin sekuritas. Sekuritas tiap hari. Ya, karena mereka itu kewajiban mereka ya. Tapi saya mau bikin set standar yang baik ya, memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Oke? Wow, begini aja udah 20-an menit nih. Kayaknya bisa bagi berapa video nih kayaknya. Bisa-bisa kali. Ya, nanti ke depan saya mau bisa. Ini khusus untuk yang benchmarking, yang untuk mengukur kinerja dari Winner Stocks Indonesia. Oke, ya. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review. IHSG bagaimana sih? Nah, ini dia. Ini IHSG nih. Ya, lagi-lagi sesuai ya. Kita bilang kemarin, wah IHSG bagus nih. Dia berhasil mantul dari selendang. Dan jika naik, resisten berikutnya adalah 7017. Dan harapan saya dia bisa, besar kemungkinan dia bisa naik ya. Karena kemarin kita udah ulas. Secara sektoral ada 5 apa 6 yang memberikan peluang bahwa IHSG bakal rebound. Dan kemudian ada support pergerakan jika dia turun ke bawah, kita ada batasi jika dia jebol 6878. Nah, ternyata dia naik ya. Nah, yang trading plan itu seperti itu. Jadi kita ngukur naiknya kira-kira kalau dia naik sampai seberapa sih? Nah, tapi kalau dia market ternyata bergerak di luar ekspektasi kita, ya, di luar analisa kita, nah, kira-kira batas bawahnya seberapa? Nah, itu penting, itu modal penting bagi seorang trader. Tanpa itu, wah, itu susah sekali untuk trading. Ya, itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk belajar dengan ilmu yang benar, ya, trading yang benar. Jadi nggak cuma sekedar asal-asalan saja. Maksudnya trading asal-asalan. Cuma dari kata siapa, itu bahaya sekali. Ya, oke. Dan hari ini asing membukukan net buy lagi, ya 816,2 miliar. Ya, tadi ada teman juga yang tanya sama saya, Pak, katanya asing sudah mulai net sell nih. Saya bilang, siapa yang bilang asing sudah mulai net sell? Ada Pak, di IG saya lihat asing mulai net sell. Nah, lagi-lagi saya bilang, lah kok malah lihatnya IG? Saya bilang, kok lihatnya Instagram? Lihat chart, saya bilang, lihat chart. Apakah asing mulai jual apa enggak? Kamu lihatlah, ini kebetulan di Winner Stock kan ada garis oranye yang berwarna oranye ini yang memperlihatkan bahwa asing, ini sengaja saya plot di sini ya untuk memperlihatkan kira-kira trennya asing tuh masih masuk apa enggak, masih naik terus apa enggak. Dan ternyata lihat, masih masuk kan, tidak ada yang mengkhawatirkan. Kalau kemarin 2 hari terakhir itu memang ada net sell. Tapi net sell-nya kecil, cuma net sell 380 aja. Itu nggak dianggap lah kok, karena beberapa waktu kemarin masuknya kan triliunan gitu, dan asing tercatat ya ada 8,7 triliun dalam satu periode ini ya, masih net buy. Jadi kalau cuma keluar 380 miliar nggak ada arti lah ya, bukan indikasi bahwa asing udah mulai net sell. Jangan buru-buru memberi kesimpulan itu, apalagi berdasarkan patokan IG. Come on, itu makanya saya ajak Bapak Ibu belajar analisa. Ya, belajar analisa. Kalau pakai kata orang, kita nggak bisa makan, nggak bisa tidur nanti lama-lama. Ya, oke. Dan hari ini transaksi lumayan, walaupun masih kecil, ya 11,37 triliun saja. Tapi it's okay lah. Ya, mungkin pada wait and see atau semua lagi pada sudah on position semua. Ya, sudah pada on position dan siap action. IHSG ini detik-detik mau breakout lagi ya. IHSG punya all time high ada di level 7033. Kalau dulu IHSG di level 7000 ini orang sudah happy. Kenapa? Karena dulu all time high-nya di 6900. Tapi sekarang all time high-nya ada di 7033. Nah, IHSG ada di 7000 ini
ya kurang dikit lagi ya. Nah, kapan kira-kira ya? Saya lihat ini besok hari Rabu, eh, Kamis ya, 3 hari terakhir ini saya lihat IHSG berpotensi menguat karena saya lihat juga eh, situasi global juga lumayan lumayan ada sedikit mendukung mendukung lah ya, bisa jadi sentimen positif buat Indonesia. Walaupun saya bilang sebenarnya market global itu masih penuh dengan uncertainty ya, penuh ketidakpastian juga. Tapi pada dasarnya kemungkinan besar bakal menguat, terutama dari sentimen dari electric device, electric vehicle, battery ya, terus dari nikel ya, komoditi nikel, terus mungkin dari kemarin saya sudah bilang kan energi, oil juga kemarin sempat rebound ya Bapak Ibu. Tadi oil ada beberapa emiten oil juga rebound. Terus ada mungkin coal juga sudah at the bottom saat ini ya. Coal ada di bottom di level 200-an. Ya, kayaknya kecil kemungkinan dia bisa sampai ke level 100-an. Jadi saya lihat dalam beberapa waktu ke depan coal juga berpotensi rebound. Jadi pantau-pantau lah. Tentu saja emiten mineral ya. Mineral itu ada nikel, timah, copper. Nah, itu berpotensi untuk rebound juga. Silakan dipantau. Oke, nah sekalian lah kita mulai masuk sektornya. Sektor basic bagaimana? Basic keren banget ya. Sektor basic keren ya. Dalam tren yang bagus. Habis sektor basic ada ADX Consumer. Sorry. No. Ini juga. Ini kemarin salah satu sektor yang saya bilang silakan amati ya. Ada kemarin Bapak Ibu coba deh nonton deh. Saya lupa ingat tapi ada. Saya yakin ada consumer cyclicals, ada finance, energi kalau nggak salah. Terus ada transportasi, ada infrastruktur, ya ada 5 itulah yang setidaknya yang saya satu lagi industri kalau nggak salah 6. Energi, ya energi juga kan rebound. Terus finance walaupun nggak rebound tapi ya, tadi sempat oke banget tadi pagi saya pikir BRI bakal bagus tapi ternyata koreksi, tapi nggak apa-apa. BRI memang gitu, nggak heran. Jadi no wonder lah, saya BRI santai banget sama BRI BCA itu nggak usah nyaris, saya nggak usah terlalu dipusingin. Dia mau merah nggak apa-apa, mau hijau nggak apa-apa, saya pokoknya pengen beli ya beli gitu aja, udah nggak pusing dia mau merah dalam apa ini. Kalau terbang saya malah nggak beli, tapi kalau merah malah saya beli. Healthcare, wah lumayan, tapi dia masih sideways, walaupun dia naik di atas V-line, tapi sifatnya masih sideways. Industri saya sudah bilang ya, industri kemarin silakan. Terus infrastruktur masih di situ-situ aja, belum rebound ternyata ya. Consumer non cyclicals ya udah bagus nih, lumayan nih naik di atas selendang. Moga-moga sih bisa naik, tapi saya lihat dia masih belum sih, masih belum oke. Jadi stay away dulu. Properti ini juga ya masih gitu-gitu aja, masih stay away juga. Saya masih belum terlalu melirik banget ya, trading tapi kalau bisa yang lain yang bisa dapat profit baik kenapa tidak ya. Saya lebih ke komoditi sih sekarang tetap. Tekno, wow dia bisa naik di atas ini, wow kayaknya lumayan ini. Bukalapak nih ya, kayaknya jadi Bukalapak, tapi saya juga masih not my diet lah ini. Nanti aja dulu. Transportasi, ya ini juga menarik untuk dicermati. Ya, saya masih di situ aja, seperti yang kayak kemarin. Salah satunya tambahin basic deh ya. Jadi, kalau lihat kayak begini, kemungkinan besar IHSG masih dalam tren yang bagus dalam 3 hari ke depan. Nggak usah khawatir. Kalaupun posisi merah, ya stay calm aja. Nanti juga hijau sendiri. Ya, saya sudah buat videonya loh ya. Kemarin bahkan saya bikin agak lucu ya. IHSG all time high, tapi kenapa porto kita merah atau kebakaran gitu. Tapi nggak apa-apa. Sama kita sabar, tenang, toh comeback juga, hijau juga. Sudah banyak kejadian di teman-teman kita member juga begitu ya. Oke. Kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Seperti biasa, sebelum saya berikan rekomendasi saham, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya, jadi sehingga kita tiap kali merilis video, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan
Jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, bantu kami untuk tetap semangat dengan memberikan jempol. Dan jika Bapak Ibu ingin baru pertama mau mulai belajar investasi di dunia saham, nabung saham, ya silakan bergabung bersama kami. Saya terafiliasi dengan Henan Putra Sekuritas. Ada di kolom deskripsi bagaimana cara bergabung di Henan Putra Sekuritas, ya. Dan ke websitenya ya henanputirai.com, henanputirai.com, dan kode salesnya saya adalah EN, Eko Nano, Eko November. Oke, yuk kita masuk ke segmen yang udah ditunggu-tunggu, yaitu rekomendasi buat besok apa aja. Pertama yang buat saya akan rekomendasi untuk besok adalah Antam. Ya, siapa yang masih di sini? Antam. Nice nih Antam ya. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mau masih masuk atau kepengen masuk, silakan. Ada Antam, ada Harum. Silakan cermati ya. Ada Antam, ada Harum. Ini menarik untuk besok. Terus habis itu ada MDKA. Nah, ini juga cakep-cakep semua ya. Terus ada Ali. Wah. Nah, ini menarik nih. Ali kalau besok breakout cakep nih ya. Breakout. Breakout itu artinya apa, Pak? Artinya kalau dia bisa keluar dari level ini, naik di atas 1245, 425, sorry. Itu terbang lah itu, lanjut. Dan tadi kebanyakan komoditi ya. Satu saya tambahin yang bukan dari komoditi yaitu jasa marga. Nah, ini menarik. Sudah dekat targetnya sebenarnya. Tapi saya harap dia bisa breakout. Breakout mana? Level 3.800 ini. Jadi, apalagi kita lihat dalam beberapa waktu kemarin, dia cukup konsisten nih. Ya, dia modelnya begini. Naik. Nah, dia swing. Nah, dia kalau bisa lanjut breakout di atas V-line, silakan. Ya, lanjut. Ada beberapa emiten lagi. Tapi, ya, saya cukup di 5 ini aja. Ya, 5 ini aja. Yang lanjut sisanya kita bagikan buat teman-teman member di ulasan saham nanti. Oke, ya itu rekomendasi. Moga-moga apa yang kita rekomendasikan bisa sejalan ya. Seperti saya bilang tadi, ingat winning rate kita ada di 73,33 dengan win loss-nya 26,67. Jadi ada 26,6% yang berpotensi untuk ending minus. Jadi pastikan Bapak Ibu entry dengan menggunakan money management. Ya, dengan risk management. Kalau risk management sih sebenarnya lebih ke arah ya money management tadi. Dibagi. Dan kalau bisa jaga portofolio Bapak Ibu jangan kayak hypermarket ya. Kayak tadi saya kan rekomendasikan kan ada 30-an saham, tapi kan kita tidak mungkin masuk di 30-an itu semua. Nah, kita biasanya kalau sudah profit kita jual, kita masuk lagi, jual, profit, masuk lagi, tektok terus. Saran saya, maksimum Bapak Ibu ada di angka 5. 5 saham cukup. 5 saham cukup. Jika Bapak Ibu mau beli lagi, pastikan yang 5 ini harus ada yang dijual. Oke? Baik Bapak Ibu, itu dulu video kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita bagikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan setidaknya Bapak Ibu tambah yakin lah ya, channel ini memberikan rekomendasi dengan tingkat kemenangan seberapa persen. Biasa banyak yang tanya, Pak, winning rate-nya berapa sih Winner Stocks Indonesia? Nah, ini saya secara gamblang saya buka di depan Bapak Ibu semua. Oke. Ya, jangan lupa bikin trading plan untuk trading besok. Happy profit semuanya dan selamat beristirahat. Stay safe, stay healthy, stay strong. Tetap semangat untuk selalu belajar lagi ya. Dan God bless you all. See you tomorrow.